Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan puji syukur kita panjatkan. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan proyek desain grafis, namun yang sebelumnya kita belajar Adobe Animate. Nah, sekarang kita akan belajar SketchUp. Sekilas saya akan bahas tentang SketchUp biarpun tidak terlalu panjang lebar. SketchUp itu mirip dengan AutoCAD yang membangun suatu objek yang sangat-sangat ada strukturnya, seperti pembuatan rumah ataupun pembuatan gedung ataupun apalah gitu. Biarpun desain ini bisa kita gunakan ya seperti pembuatan yang simpel-simpel atau objek yang simpel seperti gelas mungkin ataupun tembok ataupun yang berhubungan dengan struktur ya. Memang SketchUp ini bagi saya kelebihannya itu sangat ringan dan sangat mudah ya dibanding dengan AutoCAD. Kalau AutoCAD itu memang versinya lebih tinggi dan lebih besar. Nah, bisa dikondisikan dengan penggunaan laptop yang sangat-sangat ya bukan sangat-sangat rendah ya, maksudnya speknya tidak terlalu wah banget gitu kan. Nah, dalam project ini saya akan mengenalkan apa itu SketchUp, pengenalan dalam ruang kerjanya, toolsnya dan juga terakhir kita akan belajar membuat project sederhana dengan SketchUp. Oke, kebetulan saya menggunakan SketchUp yang terbaru ya, Pro 2022. Silakan download, nanti pilih saja versi yang gratisannya. Kita klik saja. Ini kelebihannya kalau yang Pro ini yang lebih bagus ya, gitu kan. Tetapi bisa dikondisikan saja mau yang gratis juga. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini kelebihannya, ini ada bisa arsitektur ataupun secara simple. Nanti ada beberapa tampilan, ada menggunakan layoutnya ataupun yang lain. Nah, tapi kalau penggunaan SketchUp secara sederhana untuk membuat gedung ya, saya sih atau membuat rumah apapun atau objek yang berstruktur, ya, SketchUp salah satu jawabannya. Nah, kita pilih saja yang mana aja. Umpamanya saya gunakan yang simple. Tunggu beberapa saat. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan toolbox-nya. Nah, toolbox-nya memang tidak terlalu banyak seperti penggunaan Photoshop, CorelDRAW atau Adobe Animate, karena membuat gedung itu kan palingan cuman ya basicnya saja. Nah, ini penggunaan toolnya langsung dijelaskan. Sebagai contoh ini yang disebut dengan pick tool. Nah, seperti contoh seperti ini. Nah, ini orangnya ataupun sebagai perbandingannya gitu kan. Sebagai contoh membuat suatu rumah, ya perbandingannya orang ini gitu kan. Kayak contoh kan kalian pernah lihat di konten YouTube atau apa gitu kan. Kalau pembuatan tank gitu kan dianalogikan dengan orang bagaimana gitu kan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sudah ada keterangannya dalam pemilihan objek. Ini bisa kita close saja. Nah, contoh kita membuat objek. Nah, ini bisa nih ada yang persegi panjang rectangle ataupun rectangle ataupun circle atau lingkaran atau poligon. Sebagai contoh ya, kita menggunakan rectangle. Nah, kita klik lagi satu kali, klik satu kali, baru sebentar. Nah, klik satu kali di sini. Nah, terus saya diginikan aja tuh. Nah, terus gini, kondisikan aja. Nah, terusnya. Nah, ini ada yang gambarnya warnanya biru, ada yang hijau ataupun yang merah. Yang merah kalau dalam bentuk sederhana kan. Pernah belajar mungkin dalam matematika dasar, ini X, ini Y. Nah, di sini Z-nya nih. Nah, ini yang disebut dengan 3 dimensi. Oke, jadi nanti tampilannya itu bentuknya bukan seperti L lagi, tapi agak sedikit diagonal. Oke, sekarang kita mau naikkan project bentuknya atau objeknya. Diklik sini saja, push. Nah, klik sini, klik satu kali arah kanan seperti ini. Nah, ini ya. Nah, terusnya untuk menggeser bisa pakai ini. Bukan menggeser, memutar. Nah, seperti contohnya seperti ini.
Kalau saya biasanya menggunakan kursor ditahan, ini ya tengah-tengahnya kursor ditahan, tekan, baru digeser tuh. Nah, sama saja sih. Jadi ditahan, ini klik tahan. Nah, terusnya kita menggunakan hand itu sudah tahu lah, sama hampir sama dengan yang aplikasi desain grafis yang lainnya, menggeser seperti ini tuh. Nah, seperti ini. Terusnya ada lagi yang disebut dengan ini offset. Offset itu memberi garis. Contoh ya, kita garis ini, klik satu kali sampai di sini kan ya, klik di tengah-tengah itu, klik satu kali, klik aja, baru ya. Nah, bisa kita geser lagi di sini. Nah, atau juga kita bisa geser ininya, nah seperti ini. Nah, pokoknya buat apa ya, kandang ataupun buat kolam gitu kan. Nah, seperti itu. Terusnya juga bisa juga kita jadikan sebagai ini menggeser, nah move. Jadi contoh, nah terus seperti ini tuh menggeser. Jadi seperti buat ini apa, umpamanya contoh nih, contoh ya kita mengenang garis nih contoh. Salah. Garis, nah sebenarnya. Terusnya contoh ini kita garis gini kan, nah seperti ini tuh, nah ini dia seperti ini, nah seperti ini, nah kan dia rumah gitu kan, nah, itu menarik objek. Ada juga penggaris nih, nah ini juga ada scale juga sama, nah ditaruh kecilin gitu kan, nah, sama juga tuh. Ada juga penggaris nih, nah, jadi penggaris. Nah, jadi garisannya atau patokannya. Ada juga ya ini pemberian warna apa tuh, angka tebalannya, umpamanya sini tuh berarti dia apa tuh lebarnya, panjangnya ataupun lebarnya 1,2 meter. Nah, terusnya panjangnya bisa kita ini lagi sini tuh 4,21 meter, gitu kan. Terusnya ini ada lagi paint bucket, ya juga paint bucket sama juga. Paint bucket itu untuk mewarnai, contoh ya kita klik di sini, ini sudah ada warnanya nih, umpamanya ink. Nah, ink itu sebagai contoh kita warna ini. Tinggal disiram saja, ini juga sama, kita siram saja, gitu kan. Terusnya zoom sudah familiar zoomnya, cuma pakai kursor aja. Gampang kok. Terusnya penghapus ini, jadi untuk menghapus tuh, nah, contoh aja menghapus, ini. Terusnya pensil, sudah tahu lah, tadi kan pensil sudah ini kan. Nah, oke, mungkin itu aja yang project-project dalam arti pengenalan toolnya, karena dalam pembuatan dengan menggunakan aplikasi SketchUp ini memang aplikasinya itu aja gitu kan, namanya juga seperti membuat apa ya, membuat gedung atau membuat taman umpamanya, atau membuat pendesain rumah ya seperti itu saja, tembok atau apa desainnya kan nanti kan disesuaikan. Nah, sebagai contoh ya kita akan membuat project sederhana ya, mungkin seperti membuat bangku kali ya, kita buat bangku gitu kalau ya bangku. Nah, kita langsung aja sorot gitu. Nah, caranya karena ini gampang, kita buat aja langsung ya di sini. Bangku. Nah, terusnya tapi ini besar banget nih. Ini contoh aja ya, ini besar banget nih. Karena nanti masa bangkunya sebesar ini kan, harusnya ini sebagai contoh saja. Oke, terusnya kita besarkan di sini. Nah, sini. Bangku. Nah, terusnya bangkunya mungkin bangku yang apa ya, berpijak-pijak seperti itu aja kali ya, seperti taman gitu kan. Nah, ini saya kecilkan aja, kan. Terusnya di sini
Saya ini kan, oke, terusnya saya ini kan lagi. Terusnya kayak tangga begitu ya, nanti ada bangku lagi di sininya. Terusnya juga sama, di sini kita buat lagi. Ini karena menggunakan manual aja sih. Terus ini lagi sama. Gitu lagi. Jadi bukan bangku ya, mungkin bangku umum kali ya. Nah, nanti sampai meningkat begitu gitu kan. Nah, seperti bangku yang sederhana sekali sini. Atau bangku apa ya? Menonton kali ya. Nah, seperti ini. Nah, terusnya juga sini lagi. Oke, ini ada sedikit mencong ya. Oh iya, karena mengingat mencong ini ya. Sini sedikit ya. Ada mencong sini. Jadi bangku ini aja apa stadion ya, bukannya. Nah, di sini umpamanya. Nah, terusnya nanti kita buat bangkunya, terusnya di sini ada apa tuh ya? Mungkin ada ini apa namanya nih, penutup atau kanopi kali di sini ya. Kita taruh di sini ya. Nah, yes. Terus dipaste lagi. Sini kira-kira aja. Sini. Copy lagi. Paste. Nah, terusnya kita buat ininya. Yes. Nah, ini kan. Ini kan tekan tahan save ya. Tahan save juga. Tahan save juga ininya. Terusnya di Xerox. Kira-kira aja, oh nggak bisa sekaligus ya. Oke, sama S. Sebagai contoh saja. Alah. Oke, nah ini anggap aja tiangnya ya. Terusnya kita mau buat apa namanya penutupnya. Kita langsung aja pakai ini, sama lagi, langsung aja di sini ya. Nah, penutupnya mungkin kita langsung ambil aja kali ya. Oh iya, saya lupa. Mungkin kita langsung ambil aja
dari bawahnya. Nah, sininya kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, terusnya habis itu kita arahkan tipis saja kira-kira, baru kita arahkan ke sini. Salah. Oke. Terusnya saya arahkan di sini. Walah. Ternyata. Walah, jauh banget. Ada yang mendang. Oke, ini kira ada yang ini ternyata. Nah, di sini mungkin saya hapus saja. Baik. Oke, saya naikin dikit kali ya. Tapi kalau di sini ini ya. Oh, ternyata di sini belum tinggi ternyata. Tiangnya belum tinggi. Nanti akan dikasih tahu bagaimana, ini cuma perlu sederhana saja sih ya. Perlu sederhana. Bagaimana membuat suatu desain yang lebih baik. Karena mengingat ya itu apa? Mengingat bikin project itu ya seperti ini. Kadang-kadang ya nggak sesuai dengan harapan. Oh, situ ya. Oke, itu project sederhananya ya. Mungkin stadionnya kecil banget nih, orang-orang kayak kecil kali ya, karena mengingat orangnya aja di sini. Ya, tapi bisa dikondisikan saja kalau anda kata mau dibesarkan, ya kita bisa menggunakan scale gitu kan. Nah, seperti ini. Bisa dikondisikan saja. Jadi nanti ya project-project seperti ini nanti kita akan buat seperti rumah panggung ataupun panggung biasa gitu kan, atau rumah sederhana. Nanti kita membuat ya, nanti kita lihat saja mas. Nah, kita lihat tengah nanti. Biarpun ya project ini mungkin tidak seperti ya orang-orang arsitektur ataupun orang yang ingin mendapatkan lebih. Tapi ingat, selalu saya bilang, siapa tahu dengan project ini yang saya berikan bisa menjadikan motivasi atau modifikasi. Oke, itu aja. Mohon maaf dalam memperlihatkan hasil project yang sederhana dan biasa saja. Nanti di project 2 dan ketiga nanti kita akan sama-sama membuat project yang lebih dari apa yang kita harapkan yang sekarang ini ya. Memang sederhana, nanti yang kita harapkan insya Allah akan terjawab semua. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di project selanjutnya.